Proses aku keluar dari cangkang telur terkadang tidak semua berjalan dengan baik. Jika di alam, yang biasa membantuku keluar adalah ibu. Akhirnya, aku bisa lahir dengan selamat. Ya ampun, gemes banget. Tapi Otan gak nyangka deh kalau kalian aktif dan lincah banget. Nah ini nih, yang dari tadi Otan sedikit jaga jarak sama kamu, Sob. Karena secara tiba-tiba dan kapan saja, alpaka bisa meludah ke arah kita. Yuhu, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu, Tan. Karena aku dan teman-teman akan mengikuti ajang bergengsi, yaitu pacuan burung unta. Dalam ajang ini, aku akan menunjukkan keahlianku dalam berlari. Pokoknya Otan gak boleh kaget ya nanti. Wait, gak cuma Sobat Otan aja nih yang mau unjuk kelebihan. Tapi ada juga Kak Vena yang berani menantang. Siapa takut? Kita kan sama-sama berkaki dua. Jadi bolehlah diadu. Siap semuanya? 3, 2, 1, go! Kak Vena menang nih dari 3 burung unta ini. Tapi meskipun Kak Vena menang, tadi Kak Vena hampir disusul tuh, jaraknya tipis banget ya Tan ya. Karena dia juga punya kecepatan lari 70 km per jam dan juga kakinya itu kuat untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika lari dan berjalan. Hebat banget tuh burung untanya tuh, udah terbiasa lari. Sebenarnya kalau di atas kertas, kemampuan berlari Sobat Otan ini masih di atas kecepatan manusia rata-rata. Tapi karena ini adalah lari jarak dekat, maka Sobat-Sobat Otan ini tidak bisa mengeluarkan tenaganya secara maksimal. Walau aku hanya memiliki 2 jari saja, tapi kakiku termasuk kaki yang sangat kuatan. Bayangkan, hanya dengan jari besarku saja, aku bisa menahan beban tubuhku hingga 180 kg. Luar biasa, Sob. Oh iya, Sobat Otan ini disebut-sebut sebagai burung terbesar di dunia loh. Tingginya saja bisa mencapai 3 meter. Tapi sayangnya, meskipun dibekali sayap, Sobat Otan ini nggak bisa terbang sama sekali, teman. Aku memang tidak bisa terbang, Tan, karena tubuhku sangat berat, sehingga sayapku gak sanggup untuk mengangkatku terbang. Tapi walau tidak bisa terbang, sayapku ini berguna untuk menyeimbangkan tubuhku saat berlari kencang. Otan percaya kok, kalau soal lari, kamu jagonya. Oh iya teman, kalau dilihat dengan teliti, bulu Sobat Otan ini unik loh, beda dari burung-burung pada umumnya. Bulu burung unta tidak memiliki barbules yang mengikat antar bulu, makanya bulu mereka terasa lebih lembut. Teman, Sobat Otan ini termasuk hewan yang tahan di berbagai kondisi cuaca. Mau panas, dingin, maupun hujan, mereka tetap bisa beradaptasi dengan baik. Tuh lihat kan, walau sedang hujan, mereka malah pada kegirangan tuh. Tapi kalau lama berselang, mereka langsung duduk dan meletakkan leher dan kepalanya di tanah. Weh, Sob, kok malah pada rebahan sih? Awas masuk angin. Tan, aku bukan sedang rebahan, tapi ini adalah caraku untuk menghindar dari petir. Karena aku berada di tanah lapang dan tubuhku tinggi menjulang, maka resiko terkena sambaran petir sangat tinggi. Itulah alasan mengapa aku rebahan, Tan. Pinter banget sih kamu, Sob. Selain itu, ternyata bulu mereka juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya, teman. Yap, karena disinilah tempat asalku, Tan. Padang rumput dan sabana di Afrika yang terkenal punya suhu yang panas.
Jadi bulu ini sangat membantuku, apalagi saat cuaca sedang tidak bersahabat. Di alam liar, biasanya aku hidup berkelompok, terdiri dari 5 sampai 50 ekor. Dan dalam satu kelompok, biasanya dipimpin oleh seekor burung unta jantan. Tapi sekarang kalau mau bertemuku, gak harus jauh-jauh terbang ke Afrika. Karena aku sudah banyak ditemukan di kebun binatang Indonesia. Aku di sini merasa nyaman kok, karena aku bisa beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan yang baru. Oke, siapa yang udah gak sabar kasih makan burung unta? Gak sabar semua. Tapi sebelumnya kakaknya mau kasih pertanyaan dulu. Kakak mau kasih pertanyaan dulu buat adik-adik. Kakak mau tanya, siapa yang tahu perbedaan burung onta yang jantan sama yang betina? Siapa yang tahu? Oke, kamu jawab dong. Apa bedanya, sayang? Bulunya lebih hitam. Bulunya lebih hitam. Oke, benar. Bener. Yaps, jawabannya benar. Sobat yang memiliki bulu hitam dengan sayap dengan ujung ekor putih menandakan bahwa itu adalah jantan. Sedangkan burung unta betina memiliki bulu coklat keabu-abuan. Selain itu, tubuh burung unta betina lebih kecil daripada jantannya. Udah pada gak sabar kan? Nih, kita panggilin aja ya kak ya. Ini ada Eki, Mamat, sama Susi. Nih. Makanan kesukaanku adalah daun-daunan, buah, biji-bijian, dan juga akar tan. Selain itu, aku sesekali juga makan serangga dan hewan kecil untuk memenuhi kebutuhan proteinku. Oh iya, aku bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat minim makanan loh. Karena aku memiliki cadangan energi pada tubuhku, sama seperti manusia. Selain itu, aku juga bisa hidup di lingkungan yang minim air. Karena kebutuhan air bisa aku dapatkan dari makanan di sekitarku, Tan. Yeay, Kak Vena udah habis, Tan. Nih tuh. Lagi. Nah, kalau misalnya kita kasih makan burung unta tuh harus tinggi banget nih. Sampai dia ngelihat makanannya karena dia tuh pemakan segala ya sebenarnya. Jadi kita juga harus hati-hati. Di bawah sini nggak boleh sampai ada batu, besi kecil gitu-gitu. Yap, sebenarnya kalaupun mereka makan batu atau kerikil, itu adalah perilaku alaminya teman. Sebutannya adalah geofag. Salah satu alasan burung ini memakan batu adalah untuk membantu pencernaannya. Batu yang ditelan membantu memecah makanan menjadi partikel kecil sampai mudah dicerna. Nah, di bawah tuh. Nah, selain burung unta itu bisa makan setara eye levelnya dia tuh lehernya tuh fleksibel banget tuh, dia bisa melekuk ke bawah. Tapi beda ya sama jerapah, kalau mau ngambil makanan di bawah dia harus buka lebar dulu kakinya. Kalau burung unta cuma mengandalkan fleksibilitas lehernya aja, jadi dia tinggal ke bawah langsung ambil tuh makanannya tuh. Selain fleksibel, leher sobat totan ini berperan penting untuk menyejukkan saat cuaca panas dan bisa menghangatkan saat di cuaca dingin. Selain itu, ada juga mitos tentang burung unta yang menyembunyikan kepalanya di pasir saat merasa terancam. Coba sob, luruskan fakta yang sebenarnya. Ketika merasa terancam, justru aku akan berlari kencang untuk mempertahankan diri, Tan. Bukan malah memasukkan kepalaku ke dalam pasir. Kalau kalian melihat aku memasukkan kepala ke dalam pasir, sebenarnya aku sedang membuat sarang atau sedang merapihkan telur-telurku. Sobat-sobat totan ini menaruh telur di pasir bukan tanpa tujuan, teman. Selain bisa lebih hangat, menaruh telur di pasir juga bisa meminimalisir dari serangan predator. Pada siang hari, telur akan dierami oleh sang betina. Sedangkan saat malam hari akan dierami oleh induk jantan. Pergantian ini bertujuan agar telur tetap bisa diawasi selama 24 jam. Ngomong-ngomong soal telur, ternyata telur sobat totan ini sangat unik loh. Nih kalau Kak Vena lagi pegang telur burung unta tuh di belakang Kak Vena tuh yang punya tuh Tan. Nah kalau misalnya ini tuh beratnya 1,5 kg. Kalau dibandingin sama telur ayam sama telur
puyuh itu telur ayam 2 lusin setara sama ini, dan telur puyuh kurang lebih 145 butir telur dibandingin sama ini nih setaranya. Ya iyalah, julukannya aja burung terbesar di dunia. Otomatis telurnya juga jumbo. Menurut info yang Otan dapat, burung unta bisa bertelur hingga usia 40 tahun. Selain itu, telur yang dihasilkan juga dalam jumlah yang besar, yaitu bisa mencapai 80 hingga 160 butir dalam satu musim. Luar biasa sekali kamu sob. Oh iya teman, kalau di peternakan, biasanya telur burung unta ini ditetaskan melalui mesin inkubator. Telur burung unta akan menetas di usia 45 hari dengan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Hei, ada anakan yang keluar dari telurnya. Akhirnya, menetas juga kamu sob. Gemes banget, lucu. Halo Otan. Oh iya, dalam proses aku keluar dari cangkang telur, terkadang tidak semua berjalan dengan baik. Karena kondisi cangkang telur yang cukup tebal dan keras, sehingga butuh bantuan untuk dipecahkan. Lihat saja, Paman sampai menggunakan palu untuk memecahkan cangkang telur kutan. Jika di alam, yang biasa membantuku keluar adalah ibu. Akhirnya, aku bisa lahir dengan selamat. Terima kasih Paman, karena telah menolongku. Asik, ada Otan bareng teman-teman rame main ke sini. Halo semua, kenalin, aku si Rakun, mamalia pintar, lincah, dan pastinya menggemaskan. Aku di sini bersama teman-temanku, si Gembul dan si Pemalu. Tuh lihat tuh, siapa tuh yang lagi olahraga tuh? Tan, sini Tan tuh. Lihat tuh, lagi ada yang olahraga Tan. Nah dia tuh disebutnya si Gembul. Dia rakun yang paling gemuk di antara 3 rakun di sini. Tapi lihat, dia rajin olahraga tuh Tan. Iya tuh sama temen. Oh iya, buat temennya bantuin juga ya. Lucu. Ampun, gemes banget deh. Otan gak nyangka kalau kalian aktif dan lincah banget. Oh iya teman, roda putar sengaja disimpan dalam kandang karena rakun secara alami adalah hewan yang senang menjelajah. Mereka terbiasa berlari jauh untuk mencari makan. Nah, jika rakun tidak melakukannya, akan mengakibatkan stres karena tidak ada cara untuk menghabiskan energi yang dimilikinya. Tuh lihat, sampai temannya di luar roda membantu memutarkan. Kamu lagi nunggu giliran ya sob? Sabar ya. Meskipun terkenal sebagai hewan nokturnal, tapi rakun-rakun di sini juga aktif berkegiatan saat siang hari teman. Aktivitas ini sudah rutin ketika keluar kandang pagi saat bangun tidur. Akhirnya, si Gembul lelah juga. Langsung rebahan loh. Benar-benar gemesin. Nah, Otan mau ngetes kecerdasan kamu nih sob. Apakah kamu bisa memecahkan masalah untuk mendapatkan makanan ini? Coba Kak Vena, jelasin tantangan buat Sobat Otan satu ini. Nah ini Kak Vena sama Mas Yuda juga udah siapin toples yang udah dibolongin nih. Ada 3 bolongan, kecil, sedang, sama besar. Nah kita mau lihat seberapa sih kecerdasan rakun untuk mengambil pisang di dalam sini Tan. Ada pisang kesukaanku nih. Yummy. Weh, tanpa basa-basi kamu langsung gerak cepat cari cara mendapatkannya. Meskipun ada 3 lubang ukuran kecil sampai besar, kamu langsung tahu lubang yang muat dengan tanganmu sob.
Gak heran kamu dikenal hewan yang cerdas dan ingin banyak tahu alias kepo. Di alam aku harus mengandalkan kecerdasanku untuk hidup kan. Aku bisa mencari cara untuk mendapatkan makanan sesulit apapun. Otan akui, kamu itu memang TOP BGT alias TOP banget gitu loh. Bentuk tanganmu juga mirip dengan manusia. Ada 5 jari yang bisa digunakan memegang dengan baik. Makanya kamu itu terampil membuka sesuatu. Bahkan mengambil makanan di tempat yang sulit dijangkau seperti tantangan ini. Oh ya teman, sobat otan ini bisa ditemukan tersebar di Kanada Utara dan Amerika, Eropa, dan Asia. Tapi kebanyakan adalah wilayah dengan 4 musim. Terus gimana cara kamu melewati musim dingin, Sob? Aku punya bulu yang cukup tebal Tan, jadi aku bisa bertahan hidup saat banyak salju. Selain itu, saat musim semi atau panas, aku juga menimbun lemak tubuh. Jadi selama suhu dingin dan turun salju, aku bisa tidur selama berminggu-minggu tanpa makan. Makanya saat musim dingin aku jarang ditemukan. Oh ya teman, walau memiliki tubuh yang cukup besar, tapi siapa sangka kalau sobat pintar ini adalah pemanjat yang ulung. Selain untuk menghindari predator, ternyata memanjat juga mereka lakukan untuk berburu. Tangan depannya yang mirip manusia memudahkan mereka untuk bisa mencengkram pohon dengan mudah. Kuku depan yang besar juga turut serta membantu saat mereka memanjat. Sementara kaki belakang rakun juga sangat kuat dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk menjangkau dahan atau benda lain untuk membantu mendorong tubuhnya naik ke atas. Ditambah ekor yang panjang, bisa mereka gunakan untuk menjaga stabilitas saat berada di atas pohon. Rakun itu terkenal dengan ekornya bermotif cincin hitam, dan karena topeng di matanya, mereka sering disamakan dengan ninja. Lihat tuh, mata rakun kan warna apa? Hitam. Ininya kayak topeng, bener nggak? Iya. Kayak topeng. Nah, ada yang tahu nggak ya? Itu ada fungsinya tahu buat apa ya? Biar matanya biar jelas. Salah tadi jawaban Aime. Nah, yang benar itu kenapa di matanya tuh kayak ada topeng? Karena itu tuh supaya melindungi dia dari penglihatan di siang hari, karena dia suka beraktivitas di siang hari, dia aktifnya di malam hari gitu. Bener kan, Tan? Yap, betul sekali. Rambut hitam di sekitar matanya membantu mengalihkan dari sinar matahari dan meningkatkan penglihatan di malam hari. Topeng gelap di area mataku ini ibaratnya seperti kacamata Tan, anti silau. Aku ini hewan nokturnal, sebenarnya agak sensitif dengan cahaya. Topeng di mataku ini sangat membantu penglihatanku. Tapi jangan samakan mataku ini dengan topeng pencuri ya Tan. Sepertinya Kak Vena mau menguji kecerdasanmu lagi, Sob, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini Kak Vena sama Mas Yuda udah bawa satu enrichment tebak-tebakan buat rakun. Nah, ini ada satu pisang, nanti Kak Vena mau taruh di satu mangkok. Kira-kira rakunnya itu indera penciumannya oke nggak ya? Nah, kalau yang Mas Yuda bawa ini juga ada pisangnya. Tuh, satu-satu. Ayo lu, dari ketiga mangkok ini, mana yang ada pisangnya, Sob? Ayo, jangan sampai zong. Tunggu dulu Tan, aku cium dulu aromanya. Aku yakin banget, pasti di mangkok hijau kan? Aha, tepat sekali. Wih, keren ya Mas ya. Padahal kayak cuma dalam waktu 2 detik dia nyamperin ke situ, langsung tahu di mana letak pisangnya, penciumannya tajam banget. Langsung diambil tuh pisang di mangkok hijau. Sempurna. Sobat Otan ini merupakan pengingat yang baik. Mau sesusah apapun dikasih tantangan, pasti aku mau mencobanya Kotan. Kecerdasanku bisa dibilang mirip dengan anjing dan primata. Memori kerja aku sangat baik. Jumlah neuron di otakku sama banyaknya dengan anjing. Padahal otakku lebih kecil loh. Karena kamu sudah berhasil memecahkan tantangan kali ini, Otan kasih bonus permen kapas deh. Ayo Sob, silahkan dinikmati. Lucu banget sih kamu pasti nyariin permen kapasnya yang hilang ya? Gimana nggak mau hilang? Permen kapas kan jika terkena air langsung larut dengan cepat.
Jadi kalau kamu cari-cari pasti nggak bakalan nemu tuh. Coba kita kasih lagi ya. Aduh, Otan nggak berhenti ketawa nih lihat kelakuan kamu, Sob. Tapi Otan jadi penasaran, memangnya semua makanan pasti kamu cuci dulu ya, Sob? Tadi pisang, sekarang permen kapas. Orang-orang mengira aku mencuci makanan, tapi sebenarnya aku membasahi tangan ada tujuannya. Aku memiliki saraf sensitif pada jari 4 kali lebih banyak daripada kaki belakang. Kepekaan indera perabaku ini akan meningkat saat basah. Oh iya, Otan ingat. Pantes aja kamu bernama Latin Prosikon Lotor. Lotor sendiri kan artinya tukang cuci. Air pada cakar depan memberikan rakun lebih banyak informasi sensorik. Karenanya rakun bisa membedakan benda tanpa melihat. Makanya mereka juga ahli mencari makan di malam hari. Rakun adalah pemakan segala. Mereka bisa makan buah-buahan, biji-bijian, atau hewan-hewan kecil. Ini buktinya, dia lagi mengejar sesuatu yang ada di air. Apakah itu? Yap, rakun di sini sangat suka dengan lele. Lihat saja aksi si Gembul mengejar lele. Ayo, jangan cuma lari di roda putar dong, Bul. Lari kejar lele juga. Akankah si Gembul bisa mendapatkannya? Kemana si lelenya? Aku lari ke sini, lelenya kabur ke sana. Capek deh. Aduh. Sob, semangat dong, Sob. Masa kamu udah nyerah gitu sih? Ya udah Tan, gimana kalau aku aja yang ngejar lelenya? Lihat nih aksiku. Wow, gesit banget kamu, Sob. Lele adalah makanan kesukaanku. Jadi mana boleh aku lewatkan. Wits, dalam hitungan detik, belum sampai menit loh, kamu udah langsung tangkap lelenya. Di alam, Sobat Otan ini sesekali memang suka berburu ke sungai untuk mendapatkan makanan. Tangan mereka yang terampil memudahkan Sobat Otan ini untuk meraba serta menangkap ikan. Makanya jangan heran kalau cuma menangkap lele seperti ini sih mereka ahlinya. Selain suka lele, yang si kecil tikus putih ini adalah favorit aku juga Tan. Wah, sasaran empuk tuh, Sob. Tapi caranya nggak mudah. Harus lewati rintangan ini dulu, Sob. Berani terima tantangan Otan? Yap. Nah, itu dia targetku. Tapi kok nggak bisa masuk sih? Aha, ada celah nih. Hihui, dapat. Misi selesai, Tan. Terkaget-kaget loh, Tan. Gak perlu waktu lama. Dalam waktu 10 detik, kamu langsung nemuin celah. Rakun memang terkenal memiliki rasa penasaran yang tinggi serta gak mudah menyerah. Apapun akan mereka lakukan untuk bisa mendapatkan makanannya. Tak terkecuali pada tantangan kali ini. Cuma domba aja nih satu-satunya hewan yang memiliki bulu tebal. Tapi ada juga Sobat Otan si alpaka. Mamalia menggemaskan ini masih satu keluarga dengan unta. Dia juga hidup dalam kawanan karena merupakan hewan sosial. Tapi sebelum mengenal si bulu lebat ini lebih jauh, kita tanya-tanya dulu yuk. Kira-kira pada kenal gak sih sama Sobat Otan satu ini? Let's go! Aduh, saya lupa namanya itu. Tahu tapi hewan apa? Domba ya Kak ya? Alpaca, oke. Tahu asalnya dari mana nggak? Nggak. Tahu nggak dia makan apa? Makannya rumput kayak. Rumput. Oke deh. Akhirnya ada yang berhasil menjawab dengan benar. Hore! Supaya
supaya semakin akrab, coba perkenalkan diri kamu sob ke teman-teman di rumah. Halo Otan dan teman-teman. Kenalkan, aku adalah si alpaka yang memiliki bulu tebal. Aku berasal dari pegunungan Andes di sekitar Argentina, Peru, Bolivia, hingga Chili. Tidak seperti domba, aku memiliki berbagai macam warna bulu, mulai dari hitam, coklat muda, dan juga putih. Aku termasuk hewan yang jinak, sehingga aku bisa bersosialisasi dengan siapapun, termasuk manusia dan hewan ternak lainnya. Oh iya Tan, selain menjadi hewan ternak, saat ini banyak juga yang menjadikan aku sebagai hewan peliharaan layaknya anjing atau kucing. Katanya sih, aku memiliki karisma yang bisa memberikan efek positif bagi manusia. Ditambah, aku bisa membaca situasi hati manusia, sehingga bisa lebih berempati. Kalian tahu nggak? Aku ini sebenarnya termasuk hewan purba loh. Karena aku sudah dipelihara oleh suku Inka sejak 6.000 tahun lalu. Saat itu, aku diternakan untuk diambil daging dan bulunya. Buluku ini terkenal sangat halus dan lembutan. Sampai-sampai mendapat peringkat kelas 1 oleh Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat karena kualitas dan keamanannya. Selain itu, serat buluku juga memiliki sifat tahan api dan bebas alergi. Gimana? Keren kan, Tan? Teman, alpaka termasuk hewan herbivora dan makanan utamanya adalah rerumputan. Tapi kalau Otan goda dengan makanan lain seperti buah pepaya dan pelet, akankah mereka berpaling dari rumput? Oke deh, merkihat. Mari kita lihat. Ternyata Sobat Otan ini tergiur dengan wanginya pelet, teman. Alpaka memang memiliki penciuman yang luar biasa, sehingga ia bisa mengetahui mana makanan yang lebih enak berdasarkan baunya. Tapi ternyata ia menikmati peletnya hanya sebentar, karena setelah itu si alpaka ini akan balik lagi makan rumput. Kayaknya kamu ini benar-benar susah move on ya sob. Teman, selain memiliki serat yang baik untuk pencernaan, Sobat Otan ini memilih rumput karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Tapi kok yang makan hanya 1 ekor aja sih? Yang lain kenapa cuma mantau? Ayo sini sob, gabung sama anak komplek. Otan, karena aku hidup dalam kawanan, maka akan ada hierarki yang menjadikan seekor alpaka untuk memimpin. Nah, temanku yang berwarna coklat muda ini berjenis kelamin jantan. Dan ia adalah pemimpin dalam kelompok kami. Jadi kalau alpaka jantan belum selesai makan, aku dan yang lain akan menunggu sampai selesai. Teman, kebetulan di antara alpaka ini ada yang sedang mengandung. Rata-rata masa kehamilan Sobat Otan ini antara 11 hingga 13 bulan. Dalam sekali melahirkan, hanya bisa 1 ekor anakan saja. Di Yogyakarta, dikenal ada mantri yang bisa memeriksa kandungan alpaka hanya dengan memegang bagian perutnya saja. Ini lagi hamil ya, kurang lebih 3 bulan karena puntingnya juga sudah mulai membesar. Apa dimaksimalkan buat isinya. Ciri lain bahwa alpaka betina sedang mengandung adalah ia akan menghindari jika didekati oleh sang jantan. Semoga saja nanti saat waktunya melahirkan semua berjalan dengan lancar ya sob. Nah ini nih, yang dari tadi Otan sedikit jaga jarak sama kamu sob. Karena secara tiba-tiba dan kapan saja alpaka bisa meludah ke arah kita. Coba-coba jelasin ke Otan sob, sebetulnya apa sih yang sedang kamu lakukan? Otan, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk komunikasiku. Saat meludah, biasanya aku sedang merasa kesal atau terancam. Ya, intinya sih ini seperti teknik untuk melindungi diri. Teman, ternyata Sobat Otan ini punya saudara kembar loh. Saking miripnya, bak pinang dibelah 2. Yaps, inilah dia, si Lama. Tapi, walau terlalu
terlihat sama, tetap saja ada perbedaan pada keduanya. Pertama, kalian bisa lihat dari bentuk telinganya. Telinga alpaka terlihat lebih pendek dan runcing, sedangkan lama sebaliknya. Lalu yang kedua Tan, tubuhku jauh lebih kecil dan pendek dibandingkan dengan tubuh lama yang tinggi. Rata-rata tinggi kami sekitar 90 cm dengan berat 60 kg. Sedangkan lama tingginya bisa mencapai 1,6 meter dengan berat hingga 200 kg. Jauh kan bedanya? Suara apa itu? Kalian dengar juga nggak? Apakah itu suara alpaka dan suara lama? Coba kita tanya langsung yuk. Keduanya adalah suara Tan. Suara pertama adalah bentuk komunikasiku dalam kawanan untuk memanggil satu sama lain. Coba kasih putar lagi Paman Editor. Sementara suara kedua adalah suara saat aku merasa terancam dan ketakutan. Aku kan berteriak sampai predatorku akan merasa risih. Dan pada akhirnya lari meninggalkanku. Coba kasih putar lagi Paman Editor. Walah, ternyata keduanya itu suara kamu ya Sob. Hampir aja buat Totan merinding tadi.